Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Alvan. Ya, untuk hari ini, Pak Alvan akan menerangkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Lalu kita akan membentuk diagramnya. Seperti apa sih Pak gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, di pelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang gagasan pokok ya. Gagasan pokok adalah kalimat utama, ya kan? Nah, untuk pembelajaran kali ini, ya, kita akan mempelajari tentang gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Ya, gagasan pendukung itu apa Pak? Singkatnya, gagasan pendukung itu adalah kalimat pendukung. Nah, masih ingat kan? Kita flashback lagi ya. Gagasan pokok adalah kalimat utama, kalimat yang menjadi bahan pikiran untuk eh, sebuah paragraf, lalu kalimat penunjangnya itu ya itu pengembangnya ya, yaitu bisa kita sebut juga gagasan pendukung. Lalu slide berikutnya adalah cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Mari kita baca ya. Yang pertama adalah bacalah paragraf dengan seksama. Ya, kita harus membaca suatu paragraf dulu ya. Suatu paragraf kita baca dulu, lalu kita cermati kalimat pertama hingga terakhir. Ya. Kalimat pertamanya sampai kalimat terakhir. Lalu kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Biasanya gagasan pokok itu adanya di atas ya, atau di tengah. Gagasan pokok itu bisa disebut juga adalah bagian inti dari paragraf itu. Jadi paragraf itu menceritakan apa, intinya itu ada di gagasan pokok. Ya. Di mana gagasan pokok, Pak? Gagasan pokok itu berada di bagian atas atau tengah paragraf. Oke, untuk poin 5 adalah gagasan pendukung. Adalah cabang-cabang dari gagasan pokok. Ya, dapat ditulis di bagian samping atau di bawahnya gagasan pokok. Nah, ini Pak Afan punya contoh. Iya. Nah, ini contohnya. Ini adalah suatu paragraf. Oke, kita baca dulu ya paragrafnya. Kita baca dengan seksama. Oke, dengarkan Pak Afan. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Misalnya, bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dari paragraf tersebut, kita bisa tahu kan, jelas tadi paragraf ini membahas tentang bahasa. Ya, berarti, dan juga ada bahasa daerahnya. Cara gampangnya nyari gagasan pokok yang pernah Pak Afan ajarkan adalah gagasan pokok atau kalimat pokok, kalimat inti dari paragraf itu adalah biasanya terletak di depan, ya, di paling depan paragraf. Ini sudah ketemu ya, ini. Nah, oh ini bloknya nggak kelihatan ya. Ya ini ya. Dilihat mouse-nya Pak Alvan. Mouse-nya Pak Alvan gerak-gerak di mana. Ini gagasan pokoknya adalah Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Ya kan? Ya, berarti itu bahas tentang bahasa daerah. Ya kan? Paragraf ini. Nah, berikutnya adalah kalimat-kalimat pendukungnya adalah ini tadi. Ya kan? Di sampingnya misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda, dan seterusnya sampai ini. Sampai bahasa persatuan bahasa Indonesia, ini adalah kalimat pendukungnya. Gitu ya. Bisa dimengerti anak-anak, gagasan pokok itu ya bisa kita ambil dari awal ya. Karena gagasan pokok itu biasanya terletak di awal kalimat, di awal paragraf, kalau tidak itu di tengah paragraf, tapi lebih sering di awal paragraf. Pak Alvan lanjut ya, dari sini sudah paham, kalian harus bisa paham itu. Nanti kalau belum paham bisa diulang lagi videonya Pak Alvan. Ya. Lalu ini bentuk diagramnya. Ya. Nah, bentuk diagramnya seperti ini, Pak Alvan besarkan dulu. Oke.
Gagasan pokok kita taruh di tengah ya. Gagasan pokok ini yang warna ungu. Nah, kita taruh tengah. Yaitu Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah ya. Tadi gagasan pokoknya ini. Nah, lalu apa Pak maksudnya diagram ini tadi? Ya, diagram ini adalah bentuk apa ya, pemekaran dari kalimat gagasan pokok. Nah, jadi kalian eh, bikin paragraf gitu ya, kita kan harus tahu gagasan pokok dulu, pokoknya apa, lalu kita kembangkan kalimat-kalimat tersebut. Nah, ini sama, tapi dalam bentuk diagram. Jadi kita punya gagasan pokok, kita kembangkan. Nah, kembangkannya ini dalam bentuk diagram seperti ini. Ya, kalau biasanya kan kita mengembangkan kata, mengembangkan paragraf itu kan ya berbentuk paragraf. Ini membentuk diagram. Nah, diagramnya seperti ini, bercabang ya. Jadi tengah, yang intinya itu berisi gagasan pokok ya. Lalu kita cabangkan ya. Pak Alfon baca dari kiri yaitu gagasan pendukung. Ini ada 3 gagasan pendukung ya. Yaitu bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia, keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Oke, dari sini sudah mengerti ya. Membuat diagramnya ini gampang. Caranya itu pertama kita taruh tengah dulu gagasan pokok ya. Lalu kita cabangkan dengan gagasan pendukung. Ya, bisa dipahami? Sangat bisa. Oke, terima kasih anak-anak pembelajaran hari ini. Silahkan kalian kerjakan tugas dari Pak Alvan. Ya, nanti di tim kalian buka. Ya, semoga bisa menjawab dari penjelasan Pak Alvan ini tadi. Semoga kalian bisa menjawab semuanya ya, dan harus dapat nilai 100 ya. Masa ini mudah ini, membuat gagasan pokok, gagasan pendukung ini sangat mudah. Kelas 6 pasti bisa. Oke, Pak Alvan yakin kalian pasti bisa, tetap semangat belajar ya. Usahakan nilainya harus bagus untuk meraih prestasi. Pak Alvan tutup. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.